Haleluya. Hanya kepadamu kami percaya ya Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau sukacita kami ya Tuhan. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Allah yang menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lawat jamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapa jauh firman Tuhan dikumandangkan pada hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami yang bermasalah, kami yang tinggal dalam pergumulan, bahkan kami tinggal dalam sakit penyakit ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan mendapatkan pemulihan, kami akan mendapatkan perubahan, bahkan kami akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami percaya hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan yang saudara dengan saya sembah bukan Tuhan yang biasa, saudara. Ya, Tuhan yang saudara dengan saya sembah, ya, bukan Tuhan yang palsu. Bukan Tuhan yang mati, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, pada hari ini, ya, saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala, ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan yang saudara sembah dengan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, saudara. Itu sebabnya patut berbangga, saudara. Saudara melayani Tuhan yang hidup. Menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, saudara. Bukan Tuhan yang mati. Itu sebabnya, saudara, saya pribadi, ya, saya bangga mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi saya, Yesus adalah segala-galanya. Di dunia ini, saudara, yang bisa menyelamatkan bukan kekayaan kita. Ya, bukan skill kita, bukan kecerdasan kita, bukan harta kita, saudara. Yang bisa menyelamatkan itu satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan, ya, untuk kita semua, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, tema pada hari ini adalah makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini, saudara, bukan hanya orang Kristen saja yang merayakan, tetapi impact-nya, dampaknya untuk seluruh agama. Ya, saudara tahu kalau saudara lihat hari kenaikan, ya, atau kematian itu tanggal merah biasanya, dan itu libur. Orang itu kalau ketika libur itu bersukacita semua. Hari kematian libur, saudara. Hari kenaikan juga libur. Hari kelahiran libur, saudara. Berarti impact-nya, dampaknya untuk seluruh umat manusia ada sukacita. Amin, saudara. Dulu waktu saya Muslim, ya, ketika hari Natal, ya, libur. Waduh, enak nih, senang, saudara. Apalagi orang yang merayakan Natal. Ketika hari kematian Tuhan Yesus, libur, saudara. Saya pun merasakan, oh, hari libur. Hari apa? Kematian Isa Al-Masih. Senang, saudara. Jadi dampaknya, ya, kematian, kelahiran, kenaikan itu bukan untuk kita semua, saudara. Tapi dampaknya untuk seluruh umat manusia. Tetapi ada plusnya, saudara sudah percaya kepada Yesus.
ada plusnya saudara bersuka cita, saudara juga diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar apa maknanya untuk kita semua saudara ya. Maknanya yang pertama, kita lihat saudara di dalam Yohanes 11 ayat 25. Ya, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya ialah membuktikan bahwa Dia atau Yesus hidup dan berkuasa. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus saudara, yang pertama yang menjadi fundamental hidup orang percaya, yaitu membuktikan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Amin saudara. Itu berbeda dengan Tuhan lain. Ya, kalau Tuhan lain saudara mengalami yang mati untuk selama-lamanya. Ya, tapi kalau Yesus mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia pun diangkat ke sorga. Itu dijelaskan di setiap kitab saudara. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan dengan jelas, bersukacitalah ketika aku dilahirkan. Ya, di surat Maryam, bersukacitalah ketika aku mati dan bersukacitalah ketika aku hidup kembali. Ya, di dalam Injil jelas saudara bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, Dia mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia naik ke sorga. Itu sebabnya saudara perlu bangga mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia bukan Tuhan yang mati saudara, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bahkan Yesus katakan, ya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dimanapun saudara berada, seperti apapun situasi kondisi hidup kita saudara, ingat, Yesus hidup dan Dia berkuasa. Amin. Jangan khawatir menghadapi kehidupan ini saudara. Jangan khawatir menghadapi masa depan. Ya, kalau saudara percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus naik, ada tujuannya saudara. Dia membuktikan bahwa Dia adalah hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Ketika kita ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan saudara, jangan lari kemana-mana. Yesus ada di depan mata kita saudara. Yesus itu hidup, Dia berkuasa, Dia mampu melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil saudara. Amin saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang hidup ya dan berkuasa. Dulu saudara ketika kami pertama ada di Bengkayang, pelayanan di Kalimantan ini, saya dengan istri datang ke Bengkayang itu tahun 2010 kalau tidak salah. 2010, belum ada tempat dan lain sebagainya. Tapi kami yakini dan percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan setiap orang yang percaya dan berharap tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dan saya percaya Allah yang kami layani adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia berkuasa, mampu melakukan segala perkara, saudara. Ya, karena Yesus hidup, saudara. Yesus sampai detik ini pun bekerja untuk dunia ini, saudara. Di saat corona melanda, jangan salah saudara, Yesus bukan diam saja. Ya, Yesus bukan tidak berkuasa. Artinya, supaya saudara dengan saya lebih berserah, lebih berharap, dan lebih mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengandalkan manusia terbatas. Mengandalkan sesuatu apa yang ada depan mata kita terbatas, saudara. Kalau kita mengandalkan Yesus, itu tidak akan pernah terbatas, saudara. Mengandalkan istri, mengandalkan suami, itu terbatas.
Ya, suami paling mampu bekerja ya sampai usia 60 tahun. 60 tahun ke atas sudah bongkok-bongkok, Saudara. Ya, istri bekerja paling mampu sampai berapa tahun? Tapi kalau di Kalimantan ini, ya orang-orang cukup kuat. Ya, cukup energik saya lihat. Usia 60 masih kuat, ya, masih ke ladang dan lain sebagainya. Tetapi Saudara, kalau kita mengandalkan manusia, itu terbatas. Ya, mengandalkan kepintaran kita terbatas. Tetapi kalau Saudara mengandalkan Yesus yang hidup, ya, dan berkuasa, itu tidak pernah terbatas. Kemudian Saudara, di dalam Matius 28, ya, dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga dan di bumi," Saudara. Dia berkuasa, dia hidup. Ya, untuk itu Saudara, jangan tinggalkan Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus itu Saudara, ada kuasa, ada kemenangan. Roma 6 ayatnya ke-9 dikatakan, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia." Amin Saudara. Di ayat lain dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Saudara, maut tidak berkuasa lagi di dalam Yesus. Karena semua sudah ditaklukkan, Saudara. Kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Karena dia sudah mengalahkan maut, Saudara. Amin, Saudara. Nabi yang lain, Saudara, dia mati. Sampai sekarang masih ada tulang belulangnya, Saudara. Ya. Kalau Saudara pergi ke Israel, melihat kubur Yesus, di situ kosong, gak ada mayat Yesus. Di situ tidak ada tulang belulang Yesus. Karena dia Yesus hidup, dia berkuasa. Yang kedua, Saudara, maknanya, ya, yang kedua maknanya menyediakan tempat, ya, bagi orang percaya. Kenapa Yesus naik ke surga? Ya, karena dia menyediakan tempat untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua, untuk orang percaya, Saudara. Di dalam Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, akan datang lagi kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada," Saudara. Amin. Ya, adakah Tuhan lain mengatakan demikian, Saudara? Enggak ada, Saudara. Junjungan dulu yang saya sembah, Saudara, ya, Nabi Muhammad, bahkan dia berkata begini, "Hidupku dan matiku diatur oleh Isa Al-Masih Ibnu Maryam." Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu, Saudara. Ya, bahkan dia menyediakan tempat untuk saudara dengan saya, supaya dimanapun dia berada, di situ pun saudara dengan saya berada. Di Az-Zukhruf ayatnya 61, Saudara, ya, tentang keselamatan. "Wa innahu lil mulisaati falatam tarnabiha wa tabiuni hasa siratal mustaqim." Jangan ragu-ragu tentang hari kiamat, percayalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kepada Yesus, Isa Al-Masih. Wa tabiuni hasa siratal mustaqim. Akulah, Yesuslah jalan yang lurus itu. Amin, Saudara. Itu sebabnya Saudara perlu berbangga kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, dia adalah Alfa Omega. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Yang perlu saudara sembah, yang perlu saudara layani, Saudara. Yang perlu saudara percayai dengan segenap hati kita, dengan segenap roh kita, dengan segenap jiwa kita, Saudara. Ya, rawatlah iman kita. Ya, jangan sampai iman kita ini, Saudara, tergoncang dengan keadaan dunia sekarang ini. Tapi Saudara, perdekatlah hidup kita dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Yesus hidup, dia berkuasa. Amin, Saudara.
Ya, manusia paling kuat umurnya bantarnya paling 60-70 tahun, saudara. Kita meninggalkan dunia ini, saudara. Ya, tapi ingat, saudara, dimanapun Yesus berada, kita pun, saudara pun akan berada. Amin, saudara. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Untuk itu persiapkan hidup kita. Ya, persiapkan diri kita, rawat baik iman kita, saudara. Jangan sampai menyangkal Yesus, jangan sampai meninggalkan Yesus. Ya, jangan cuma karena kekayaan, jangan cuma karena uang, saudara. Jangan cuma karena jodoh kita. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa kekayaan, saudara. Hanya membawa keselamatan. Amin, saudara. Ya, hanya membawa keselamatan. Jangan karena uang, saudara. Saudara meninggalkan Yesus. Selama saya menjadi Kristen menderita. Suruh siapa jadi Kristen, saudara? Ya, kalau tidak mau menderita. Karena jadi orang Kristen itu harus pikul salib kita. Memikul salibnya. Bukan memikul salib Tuhan, saudara. Memikul salib kita. Memikul pergumulan hidup kita, saudara. Kita bisa mampu, kuat memikul salib kita. Ketika saudara terus mengandalkan Tuhan yang hidup. Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Bukan karena cinta atau jodoh, saudara. Saudara meninggalkan Yesus. Ya, nggak apa-apalah katanya. Saya suka dengan orang itu, nggak apa-apa, agama apapun saya nggak jadi masalah. Ingat anak-anak muda, terang dengan gelap itu tidak bisa dipersatukan. Ya, ketika saudara menjadi Kristen, sebagai anak-anak muda, tetap pertahankan iman kita. Jangan karena jodoh kita, calon kita, oh dia motornya bagus, dia mobilnya bagus, dia kerjanya bagus. Ingat, itu tidak membawa kepada keselamatan. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, ya, untuk menggenapi firman-Nya, menandakan firman Tuhan ini, saudara, Alkitab ini firman Tuhan. Ya, adalah firman yang hidup, bukan firman yang mati. Mulai dari nubuat sampai saat ini, semua tergenapi. Satu pun tidak ada yang digenapi, saudara. Ya. Yang ketiga, menggenapi firman-Nya. Kisah para Rasul, ayat 13, pasal 13, ayat 34, saudara. Dikatakan, Allah telah membangkitkan dia atau Yesus dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Setiap janji Tuhan itu akan tergenapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapi janji-janjinya, saudara. Apa janji Tuhan? Itu ribuan janji dalam firman Tuhan, saudara. Amin. Ya, jangan takut dengan masa depan. Itu ada janji Tuhan. Itu pasti akan tergenapi, saudara. Ya, engkau akan diangkat menjadi kepala. Janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Ya, penyertaan Tuhan. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan sudah tergenapi dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan takut dengan hidup ini, saudara. Ya, mungkin hari ini saudara mendapat masalah yang cukup besar. Ya, kayaknya tidak pernah terselesaikan. Sakit tidak pernah kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Ingat, saudara, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam setiap orang percaya. Ya, ketika kami lanjut kesaksian tadi, datang ke Bengkayang, saudara. Ya, saya pertama dulu di Lumar, itu saya jualan sayur, saudara. Ya, pertama saya jualan sayur. Karena untuk kebutuhan pelayanan, saudara. Sampai ke Trans, sampai ke Seluas, di belakang itu
sayur, saudara. Ya, tinggal di rumah gubuk. Kalau ukuran perumahan itu RS10, saudara. Tahu ya RS10? Ya, rumah sangat-sangat sederhana, sampai selonjoran saja susah sekali. Nah, itu RS10, saudara ya. Ya, itu nggak ada kamar mandi, saudara. Makanya saya dengan istri itu kalau pagi-pagi suka kebingungan. Kalau kami sakit perut, ya cari jalan keselamatan masing-masing. Ya, saya cari sungai, istri saya pagi-pagi sudah ke sekolah. Karena istri saya guru di SMP 1 Lumar. Ya. Tetapi saya percaya Tuhan, saya percaya janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kami terus melayani dengan setia, saudara, mengikut Tuhan dengan setia, dan saya percaya janji Tuhan itu akan tergenapi. Setiap orang percaya akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, akan terus naik dan bukan turun, saudara. Kalau saudara mengalami kemunduran, itu tanda tanya besar hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, tanda tanya besar. Tetapi kalau saudara naik terus, saya percaya berarti saudara orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami dari Jawa, dari Jakarta datang ke Bengkayang hanya modal apa, saudara? Modal cincin nikah kami jual untuk naik kapal. Bukan pesawat, saudara, naik kapal. Sampai ke Lumar, belum ada tempat. Tapi kami percaya ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Pengharapan hanya Yesus saja. Dia tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap dan berserah kepadanya. Dan firman-Nya itu pasti akan digenapi, saudara. Ya, apa yang sudah disampaikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu pasti akan digenapi untuk kita. Itu sebabnya menjadi orang Kristen jangan takut, saudara. Percaya kepada Yesus, jangan takut. Amin. Ya, akhirnya puji Tuhan sampai detik ini pun, saudara, kami ada semua karena anugerahnya. Ya, selama corona ada mungkin 2 tahun. Ya, udah 2 tahun ya. Kurang lebih. Ya, mungkin udah 1 tahun lebih lah. Ya, sudah 1 tahun lebih. Itu nggak bisa kemana-mana, saudara. Ya, nggak bisa kemana-mana. Lockdown. Ya, di rumah terus, stay at home, gak bisa kemana-mana, tinggal di rumah terus. Ya, tetapi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya janji-janji-Mu, Tuhan. Ya, saya percaya firman-Mu, saya percaya kuasa-Mu. Engkau tidak pernah berubah, dan Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, pertama lockdown dulu, saudara, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Karena sebagai hamba Tuhan pun, saudara, makan ya itu dari nasi juga. Ya, anak-anak perlu jajan juga. Biaya hidup pakai uang juga, saudara. Saya percaya Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Janji Tuhan akan tergenapi. Akhirnya, saudara, ya saya berdoa kepada Tuhan dengan istri setiap malam. Baca firman Tuhan, akhirnya Tuhan berikan hikmat-hikmat yang luar biasa. Ya, waktu lockdown gak bisa kemana-mana selama 3 bulan, saudara. Saya ngurung itu di Sungai Betung di Kawan. Ngurung diri di gereja. Kami melayani di Kawan, saudara. Ngurung diri di sana. Ngurung diri itu, saudara, saya mengerjakan sesuatu. Ya, membuat teralis-teralis gereja. Ya, keluar nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya ingat dengan ilmu-ilmu yang dulu, saudara, Tuhan, saya pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ngurung diri dan puji Tuhan sampai sekarang udah selesai teralisnya. Selesai itu, saudara, Tuhan berikan hikmat-hikmat Tuhan supaya saya bisa melakukan, dan dari pekerjaan ini saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, akhirnya saya membuat sofa, saudara. Strategis untuk diri sendiri, lancar. Kemudian banyak orang yang minta servis sofa, minta buatkan kursi, saudara. Wah, jadi Tuhan memberikan hikmat-hikmat yang luar biasa, saudara. Karena apa? Menggenapi firman-Nya. Amin, saudara. Ya, saudara dengar saya, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami jalan buntu.
Ya, apa yang saya harus kerjakan? Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Minimal 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, saudara. Kalau saudara mempunyai banyak talenta, itu puji Tuhan. Tetapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Digenapi janji-janjinya. Amin, saudara. Ya, bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin, saudara. Itu sebabnya saya sangat bangga menjadi orang Kristen, saudara. Ya, sangat bangga. Apalagi menjadi hamba Tuhan, sangat bangga, saudara. Ya, kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan hanya saja di gereja, bukan saat kita berkhotbah saja, saudara. Menjadi berkat itu dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di ladang, dimanapun, di sekolah, di kampus. Disitulah kita bisa menjadi berkat, saudara. Amin, saudara. Ya. Kemudian, yang terakhir, saudara. Ya, yang terakhir. Masih kuat? Haleluya. Biasanya kalau dengar yang terakhir paling enak, saudara, senang. Ya, yang lemah dikuatkan, yang ngantuk dicelikan. Kalau dengar yang terakhir kan. Yang terakhir, saudara, ya, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terakhir supaya Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Ya, kalau saudara lihat ya di dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 26 sampai ayat 27, saudara. Yohanes 14 ayat 26 sampai ayat 27 dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Amin, saudara. Supaya saudara dengar saya mengalami Roh Kudus itu, mengalami sukacita itu, mengalami penyertaan Roh Kudus itu. Itu maknanya, fungsi dari Roh Kudus itu sangat banyak, saudara. Mengingatkan, memberikan damai sejahtera, ya, memberikan hikmat, memberikan penghiburan, dan lain sebagainya. Ketika saudara susah, ketika saudara sedih, saudara, ada Roh Kudus yang menghibur saudara dengan saya. Pencurahan, urapan Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Orang Kristen yang sesungguhnya, saudara, perlu urapan Roh Kudus, perlu pencurahan Roh Kudus, saudara. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kalau saudara belajar di Korintus, di situ ada karunia-karunia, saudara, ya, akan memperlengkapi hidup kita. Karena di akhir zaman ini, saudara, Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Ketika saudara ada masalah besar, nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, saudara bisa meninggalkan karena Roh Kudus tidak mengingatkan hidup kita. Jadi Kristen jangan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi penuh juga dengan Roh Kudus. Kita belajar, saudara, bagaimana caranya supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika saudara beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus itu bisa hadir ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Kalau pujian saudara hanya biasa-biasa, hanya mengikuti teks yang ada di PowerPoint ini atau essay worship, saudara hanya membaca saja, tapi hati kemana-mana, jangan harap saudara menerima Roh Kudus. Ya, kalau saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ingat di rumah, ya, sehingga kita tidak konsen dengan Tuhan, jangan harap saudara bisa menerima Roh Kudus. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan tapi mondar-mandir sana sini, saudara, yang penting beribadah saja, jangan harap saudara penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ketika saudara memuji dan menyembah dengan kesungguhan hati di dalam roh dan kebenaran. Puji Dia, sembah Dia dengan segenap hati jiwa kita. Amin.
Bukan hanya main-main, saudara. Ya, bukan hanya mengikuti teks di sini. Bukan hanya beribadah saja, yang penting tampil depan gembala, tampil depan ibu gembala, dilihat dengan sesama jemaat. Enggak, saudara. Itu tidak menjamin saudara penuh dengan Roh Kudus. Yang menjamin saudara penuh dengan Roh Kudus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Disitulah saudara akan mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kalau saudara pulang gereja enggak sejahtera, pulang gereja enggak dapat penghiburan, berarti saudara beribadah yang salah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita belajar sungguh-sungguh. Ya, kita bawa jiwa kita bawa roh kita ini, saudara. Kita latih tubuh kita sama seperti Daud. Daud berkata, "Hai jiwaku, ya bangunlah, hai gambus dan kecapi." Ya, dia membangunkan jiwanya, membangunkan dirinya, saudara. Kami kalau pagi-pagi atau malam, saudara, ya apalagi kalau malam udah capek beraktivitas, ya kadang kami saling mengingatkan, Ibu Gembala, ayo baca Alkitab, baca firman Tuhan. Anak kami biasa, saudara, katanya, ya malum anak-anak, saudara. Tapi kita membangunkan jiwanya, membangunkan tubuhnya, supaya dia bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apa, saudara? Penuh dengan Roh Kudus itu. Sehingga kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Pagi-pagi, ya berat. Apalagi kalau hujan, saudara, di pagi-pagi rintik-rintik, makin hangat, makin nyenyak. Ya, belajar, saudara, bangunkan jiwa kita. Jangan malas, kerja, doa. Disitulah saudara akan menerima pencurahan Roh Kudus. Amin. Kalau saudara bangun pagi langsung lihat HP, update status, tulis di status, puji Tuhan karena anugerahnya saya ada. Tapi bangun tidur enggak doa, saudara. Ya. Kita sungguh-sungguh, saudara. Latih diri kita, latih anak-anak kita, latih suami atau istri kita. Bangkitkan semangat kita, saudara. Amin. Sekarang bukan saatnya kita santai-santai, saudara. Ya, bukan saatnya santai-santai. Saudara harus lebih aktif lagi dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, lebih dekat, lebih kencang lagi dengan Tuhan, saudara. Situasi keadaan sekarang semua dibatasi, saudara. Semua boleh dibatasi, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, membuktikan dia hidup dan berkuasa. Yang kedua, saudara, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yang ketiga, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan yang sudah ditulis, yang sudah dikatakan, ya itu tidak pernah dibantah, tetapi itu akan digenapi. Ya, semua kejadian yang ada di dunia ini tergenapi semua, saudara. Ya, yang terakhir, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk mencurahkan, memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang-orang percaya. Amin, saudara. Untuk itu, mari saudara, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari sembah Tuhan, beribadahlah dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bangkit.